Bab 1035. Drama. Beberapa saat kemudian, Mileye dan putra surgawi datang ke Sungai Dunia. Sungai Dunia sangat panjang, sungainya keruh dan dasarnya tidak terlihat. Dan di Sungai Dunia, Brehanlin sudah menunggu di sini. Brehanlin diikuti oleh seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang dan topeng hitam. Orang-orang tidak bisa melihat wajah aslinya, tapi auranya sangat kuat. Brehanlin melirik Mileye, lalu tersenyum, "Putra surgawi, kupikir kamu datang sendiri." Putra surgawi tersenyum kecil, "Bawa seorang teman, apakah kamu keberatan?" "Tentu saja, tidak ada yang dapat kamu lakukan biarpun kamu keberatan." Mata Brehanlin kembali tertuju pada Mileye, kultivator fisik. Mileye mengangguk. Brehanlin menatap Mileye sejenak, lalu menatap putra surgawi. "Aku telah mempertimbangkan apa yang baru saja kamu katakan kepadaku." Putra surgawi tersenyum kecil, "Bagaimana menurutmu?" Brehanlin menggelengkan kepalanya, "Kamu dan aku tidak bisa mengubah apapun." Putra surgawi menggelengkan kepalanya, "Brehanlin, kamu adalah orang yang cerdas. Kamu seharusnya tahu bahwa jika pihak kita berdua terus berjuang, kita hanya akan rugi kedua belah pihak. Bencana 5 dimensi akan datang, masa sulit akan datang. Saat itu, harapan kita untuk bertahan hidup akan semakin tipis." Dengan mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke arah langit. Di luar Star Territory Tiandao ini, ada kota tanpa batas, tanah ketiadaan, tanah keabadian, dan kerajaan belantara yang dipimpin oleh Aro yang tak terkalahkan, serta klan roh dewa dan klan iblis jahat yang baru saja muncul. Tak satu pun dari kekuatan ini yang lebih lemah dari kita. Setelah hening sejenak, Brehanlin menggelengkan kepalanya, "Kamu lupa satu hal." Putra surgawi menatap Brehanlin, "Apa?" Brehanlin tersenyum dan berkata, "Tujuan inti dari pelindung Tao kamu adalah untuk mempertahankan Tiandao dan membiarkan bencana 5 dimensi datang ke dunia dengan selamat, sedangkan tujuan klan iblis langit kami adalah tidak membiarkan bencana 5 dimensi datang ke dunia, betul, kan?" Putra surgawi terdiam. Brehanlin berjalan perlahan menuju putra surgawi. "Putra surgawi, kamu adalah putra pilihan surgawi. Pertahankan Tiandao, melindungi pelindung dunia dan kamu sekarang." Putra surgawi tiba-tiba berkata, "Kita harus berubah." Brehanlin berhenti. Dia menatap putra surgawi, "Ubah niat asli pelindung Tao kalian." Putra surgawi bertanya, "Apakah tidak mungkin?" Brehanlin menggelengkan kepalanya, "Kamu ingin mati?" Putra surgawi tertawa dan berkata, "Ini semua tentang usaha manusia." Di samping, Mileye melirik putra surgawi. Pada saat ini, Nine tiba-tiba berkata, "Dia benar-benar ingin mati." Mileye bertanya, "Kenapa?" Nine tidak berbicara lagi. Pada saat ini, Brehanlin tiba-tiba berkata, "Putra surgawi, kamu terlalu mengancam bagi klan iblis langit, kami tidak dapat membiarkanmu hidup." Putra surgawi menyipitkan matanya sedikit. Pada saat ini, ruang hampa di sekitarnya dan Mileye tiba-tiba bergetar, dan tak lama kemudian, abjad kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang hampa sekitarnya. Abjad kuno ini mengelilingi sekelilingnya seperti sangkar ruang hampa. Penyergapan. Putra surgawi mengerutkan kening, dan pada saat ini, di langit yang jauh, suara marah tiba-tiba terdengar, lancang. Saat suara itu turun, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba turun dari langit. Merasakan aura ini, wajah Mileye berubah. Aura ini begitu kuat, kekuatan lawan pasti tidak lebih lemah dari Aro. Orang yang menembak adalah Master Tao dari pelindung Tao, Vincent Leon. Dan pada saat Master Tao bergerak,
sebuah patung kolosal tiba-tiba muncul di langit, menghadap ke langit, dengan aura dominan yang tak tertandingi di matanya. Ketua klan iblis jahat langit, Dikawu. Ketua klan iblis jahat langit menghadap ke langit. Vincent Leon, kekuatanmu meningkat pesat selama bertahun-tahun. Di ujung langit, Vincent Leon menatap Dikawu klan iblis jahat langit. Apa perlu? Dikawu berkata sambil tersenyum, putra surgawi ini tidak biasa. Setahu aku, dia telah mencapai alam reinkarnasi setahun yang lalu, dan dia juga telah berkomunikasi dengan Tiandao, kan? Vincent Leon tampak acuh tak acuh, kamu tahu banyak. Dikawu tertawa, Vincent Leon, pelindung tahu kamu terlalu percaya diri. Dengan mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke bawah, bunuh. Begitu suaranya turun, abjad kuno di sekitar Mileye dan putra surgawi tiba-tiba bergetar, lalu berangsur-angsur memerah. Bahaya. Saat ini, Mileye merasakan bahayanya. Mileye siap kabur. Saat itu, Nine tiba-tiba berkata, selamatkan dia. Mendengar kata-kata Nine, Mileye sedikit mengernyit, dan Nine berkata lagi, anggap saja kamu bantu aku sekali. Mileye tidak mengatakan apa-apa lagi, dia menatap putra surgawi. Putra surgawi tersenyum kecut, saudara Suan, maafkan aku membuatmu dalam masalah. Mileye berkata, cepat keluar bersama. Putra surgawi berkata dengan hikmat, aku akan menahan mereka nanti, kamu pergi duluan. Mileye melirik putra surgawi dan berpikir, senior, apakah orang ini mempermainkanku? Nine berkata, percayalah pada instingmu. Mileye tersenyum dan berkata, aku percaya padamu, senior. Setelah selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya, dan detik berikutnya, dia membanting tinjunya ke kanan. Bang! Dengan pukulan ini, intuisi misterius abjad kuno di sekitarnya terbuka. Melihat adegan ini, baik Brehan Lin maupun putra surgawi terkejut. Mileye menatap putra surgawi, cepat keluar bersama. Putra surgawi mengangguk, dia berbalik tajam dan meninju. Tinju Tiandao. Dengan pukulan ini, abjad kuno merah secara naluriah meledak di sekelilingnya. Namun, sebelum dia dan Mileye sempat bereaksi, dua cambuk berwarna merah darah tiba-tiba menghantam mereka. Bang-bang. Keduanya terhempas, tapi segera, keduanya berhenti, karena di sekitar mereka, abjad kuno merah yang hancur tadi muncul lagi entah kapan. Teknik formasi. Mileye menyipitkan matanya sedikit, dan dia melihat sekeliling. Pada saat ini, suara Brehan Lin tiba-tiba terdengar dari lapangan, bunuh putra surgawi dulu. Begitu suaranya jatuh, cambuk panjang berwarna merah darah tiba-tiba menyapu putra surgawi. Bang! Putra surgawi bergetar tubuhnya, cahaya putih menyebar di sekelilingnya, tidak hanya itu, bahkan tubuhnya menjadi ilusi. Jika terkena cambuk lagi, tubuh fisiknya pasti hancur. Wajah putra surgawi agak masam, cambuk dewa. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Mileye, saudara Suan, jika kamu bisa membantuku menahan cambuk ini, aku bisa keluar dari masalah. Mileye terdiam. Nine tiba-tiba mendesah dengan suara rendah, kamu yang memilih sendiri. Dia tahu bahwa sebenarnya Mileye ingin keluar dari masalah. Itu sangat sederhana, karena Mileye memiliki aturan Tao ruang hampa dan pedang ruang hampa hitam itu dan sayap iblis itu. Selama dia ingin melarikan diri, orang biasa tidak bisa menahannya. Mileye memang ragu-ragu. Apa tujuannya datang kali ini? Adalah balas dendam pada pelindung Tao. Dan putra surgawi ini adalah orang pelindung Tao, wajarnya, dia tidak mau menyelamatkannya. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum,
Kapan dia begitu galau saat melakukan sesuatu? Mileye menatap putra surgawi, aku tahan cambuk itu. Putra surgawi mengangguk, terima kasih. Saat itu sepasang sayap iblis tiba-tiba muncul di belakang Mileye. Melihat sayap iblis itu, putra surgawi menatap Mileye dalam-dalam, lalu berbalik. Bang! Aura yang kuat keluar dari tubuh putra surgawi. Sebuah kata kecil, Dao, tiba-tiba muncul di antara kedua alisnya. Pada saat ini, cambuk berwarna merah darah tiba-tiba muncul, dan pada saat yang sama, Mileye tiba-tiba menghilang. Bang! Sebuah bayangan langsung mengenai cambuk ajaib, dan cambuk ajaib langsung ditangkis, tetapi detik berikutnya, cambuk ajaib itu mengenai Mileye lagi. Bang! Seluruh tubuh Mileye gemetar, alisnya berkerut dalam, dia melirik ke perutnya, ada retakan yang dalam di sana, dan kulit permukaannya telah terbelah. Mileye melihat ke seberang, ada seorang wanita berdiri di sana, persis wanita yang berdiri di samping Bre Hanlin sebelumnya, dan wanita itu sedang memegang cambuk ajaib di tangannya. Wanita itu menatap Mileye. Tiba-tiba, cambuk di tangannya menyapu ke arah Mileye seperti petir. Mileye mengulurkan tangan kirinya, dan sebuah perisai muncul di tangannya. Perisai Sumeru. Cambuk itu ditarik mengenai perisai Sumeru. Bang! Perisai Sumeru bergetar hebat, dan cambuk ajaib itu terguncang kembali. Mileye memandang wanita itu, dan wanita itu melirik perisai di tangan Mileye, dan berkata, siapa kamu? Mileye menoleh untuk melihat putra surgawi. Putra surgawi tiba-tiba meraung, dan kata, Dao, di antara alisnya terbang keluar. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat terombang-ambing dari kata, Dao, dan dalam sekejap, abjad kuno merah di sekitarnya menghilang. Teknik formasi teratasi. Putra surgawi menatap Mileye, saudara Suan, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia langsung terbang ke langit, kecepatannya sangat cepat, dan dia menghilang ke langit dalam sekejap mata. Dan Mileye hendak pergi ketika cambuk berwarna merah darah tiba-tiba menyapu kepalanya. Mileye mengangkat perisainya untuk memblokir. Bang! Cambuk ini langsung menyapu Mileye ke belakang lebih dari 10 kaki. Mileye hendak menyerang lagi, tiba-tiba sesosok muncul di hadapannya, putra surgawi yang telah pergi. Mileye menatap putra surgawi, dan putra surgawi berkata, saudara Suan, kamu duluan, tanpa teknik formasi itu, mereka tidak bisa menghentikanku. Kamu. Sebelum dia selesai berbicara, pada saat ini, cambuk ajaib tiba-tiba mengenai dia. Bang! Putra surgawi langsung terlempar puluhan kaki jauhnya. Tapi kali ini, dia tidak terluka, karena perisai putih muncul di tubuhnya entah kapan, tetapi pada saat ini, perisai putih itu penuh dengan retakan. Wajah putra surgawi agak masam, saudara Suan, benda ini sedikit menahan kekuatanku. Mileye mengangguk, begitu. Kekuatan putra surgawi sebenarnya tidak lebih lemah darinya, tetapi di depan cambuk sakti ini dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Cambuk sakti ini memiliki kekuatan khusus, yang dirancang khusus untuk menahan energi misteri putra surgawi. Putra surgawi menatap Mileye dan tersenyum menyeringai, ayo pergi bersama. Mileye hendak berbicara. Saat ini Master Tao Vincent Leon dan Dika Wu dari ujung langit tiba-tiba menghilang, dan ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di depan putra surgawi dan Mileye. Dika Wu menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, ternyata ketua sekte kuno abjad Mileye. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Mileye. Begitu ucapan ini keluar, wajah Mileye tiba-tiba menjadi masam. Pihak lain mengenalinya. Vincent Leon melirik Mileye dengan ekspresi tenang dan tidak berbicara.
Putra surgawi menatap Mileye dengan keheranan di wajahnya. Kamu adalah Mileye, pemilik ruang buku dimensi luas. Mileye tersenyum dan berkata, "Ya." Putra surgawi berkata dengan lembut, "Jadi itu kamu." Dia secara alami mengenal Mileye. Ini adalah orang nomor satu yang ingin dibunuh pelindung Tao sekarang. Dikamu menatap Vincent Leon. Ruang buku ada padanya, dan menara kecil itu juga ada padanya. Selama kamu membunuhnya, kamu bisa mendapatkan ruang buku itu. Mata Vincent Leon tertuju pada Mileye. Pada saat ini, putra surgawi berdiri di depan Mileye. Dia menatap Vincent Leon. "Guru, dia sedang mengadu domba." Vincent Leon berkata, "Minggir." Putra surgawi berkata dengan suara yang dalam, "Guru, dia baru saja menyelamatkanku." Vincent Leon menatap putra surgawi. Ruang buku itu berhubungan dengan masa depan pelindung Tao. Putra surgawi terdiam. Vincent Leon berkata lagi, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Dia baru saja menyelamatkan kamu. Kamu tidak ingin membunuhnya, tetapi pernahkah kamu memikirkan kami? Dalam hati kamu, guru dan pelindung Tao tidak sebaik orang yang baru saja kamu kenal dan menyelamatkanmu." Putra surgawi menggelengkan kepalanya. "Guru, kamu pernah mengatakan kepada aku bahwa menjadi seorang pria harus bermoral, membalas kebaikan dengan kebaikan, dan membalas dendam dengan balas dendam. Jika kita mengambil tindakan terhadapnya saat ini, itu akan menjadi pembalasan kejahatan untuk kebaikan." Vincent Leon berkata, "Kamu suruh dia menyerahkan ruang buku dan menara kecil itu, aku tidak akan membunuhnya." Putra surgawi menggelengkan kepalanya lagi. "Guru, kamu tidak bisa seperti ini." Vincent Leon menggelengkan kepalanya sedikit. "Kamu mengecewakanku." Putra surgawi ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi tiba-tiba Vincent Leon mengayunkan tangan kanannya, dan kekuatan misterius menyelimuti putra surgawi secara langsung. Wajah putra surgawi tiba-tiba berubah. Kata, "Dao," di antara kedua alisnya tiba-tiba muncul. Vincent Leon tetap tanpa ekspresi. "Oh, kamu ingin menyerangku?" Putra surgawi buru-buru berkata, "Aku tidak berani. Guru, dia menyelamatkan aku. Tolong jangan bunuh dia hari ini. Biarkan aku membalas budinya." Vincent Leon terdiam sesaat, lalu menatap Mileye. "Mileye, aku tidak mau ruang bukumu. Aku tidak membunuhmu, dan aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Di antara kita bisa berubah dari musuh menjadi teman. Namun, aku punya satu permintaan, yaitu, kamu bergabung dengan pelindung Tao." Setelah mendengarnya, mata Dikawu di kejauhan tiba-tiba menyipit. Putra surgawi sangat gembira. Dia dengan cepat menatap Mileye. "Saudara Ye, apakah kamu bersedia bergabung dengan kami dengan tulus?" Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku tidak mau." Putra surgawi membeku. Mileye menatap Vincent Leon dan putra surgawi, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua berhenti berakting. Kalau aku tidak salah, kalian berdua seharusnya sudah menebak identitasku, kan?" Setelah mendengarnya, raut gembira di wajah putra surgawi tiba-tiba membeku, kemudian berangsur-angsur kembali tenang. Vincent Leon memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye memandang keduanya dan berkata sambil tersenyum, "Putra surgawi, kamu bersandiwara terlalu heboh. Bayangkan saja, aku belum pernah bertemu denganmu, tetapi kamu memberiku tubuh Dharma Tiandao, begitu kamu melihatku. Apakah ini normal?" Itu benar-benar tidak normal. Terlebih lagi, kamu sengaja mengundangku ke sini. Jika tebakanku benar, kamu sebenarnya bisa keluar dari masalah tadi, tapi kamu sengaja berpura-pura lemah dan kemudian memintaku untuk membantumu, kan? Putra surgawi tersenyum dan tidak berbicara. Mileye melanjutkan,
Selain itu, kamu baru saja memberitahu Brehan Lin bahwa kamu ingin mengubah pelindung Tao saat ini. Sebenarnya, kamu bukan ingin memberitahu dia, tetapi kamu ingin memberitahu aku. Tolong, kamu benar-benar menganggap aku bodoh. Kamu berubah. Kamu bukan Master Tao dari pelindung Tao sekarang, kamu bisa mengubah apa? Jika kamu benar-benar memiliki ide ini, sama sekali tidak mungkin untuk mengatakannya saat ini. Jika kamu benar-benar memiliki ide ini, pelindung Tao tidak akan pernah toleran terhadapmu. Jadi, hanya ada satu penjelasan, yaitu kamu berpura-pura di depanku. Saat dia berkata, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalian berdua, untuk apa melakukan ini? Kalian menginginkan ruang buku, kalian bisa memintanya padaku. Jika kalian tidak memintanya padaku, bagaimana aku tahu kalian menginginkannya? Aku tahu kalian menginginkannya ketika kalian mengatakannya. Kalian bahkan tidak mengatakannya. Siapa tahu kalian menginginkan ruang buku. Jadi, kalian harus mengatakannya. Putra surgawi tersenyum dan berkata, karena saudara Ye berkata demikian, maka aku menginginkannya. Saudara Ye, lalu ruang buku, dapatkah kamu memberikannya kepada kami? Saudara Ye menatap putra surgawi dan menyeringai, mimpi sana. Bersambung.